Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas 12 sekolah kedinasan terbaik bagi lulusan SMK. Oke, yang pertama ada Politeknik Keuangan Negara atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya, PKN STAN. Nah, PKN STAN ini di bawah Kementerian Keuangan. Jadi pendidikannya ini ada D1 dan D3. Lulusan STAN akan ditempatkan di Kemenkeu, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Namun di tahun 2020 ini PKN STAN meniadakan pendaftarannya ya. Jadi karena ada masalah pandemi COVID, untuk tahun 2020 yang akan mendaftar STAN bisa mendaftar di sekolah kedinasan lain ya. Kemudian yang kedua ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Nah, STIN ini berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN. Menjadi pusat pendidikan terbaik dalam penyediaan SDM intelijen untuk BIN dan instansi pemerintah lainnya, serta pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi intelijen. Jadi kalian yang punya profesi atau punya bakat menjadi mata-mata atau detektif bisa masuk di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini bisa menerima semua jurusan SMK ya. Lalu yang ketiga ada Akademi Imigrasi atau AIM dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau TEKIP. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk AIM, lulusannya ditempatkan dalam jabatan pemeriksa keimigrasian atau penelaah keimigrasian. Dan Poltekip ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan. Nah, biasanya ini bekerja di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang keempat, ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mencetak para calon ahli cuaca, ahli iklim, dan ahli gempa, serta teknisi peralatan PMKG. Bagi lulusan SMK, hanya dapat mendaftar untuk jurusan Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau MKG. Yang kelima ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD. Perguruan tinggi kedinasan ini di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Matra Darat. Pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat di antaranya D4 Transportasi Darat, D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, D3 Perkeretaapian, D3 LLA SDP atau Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta D2 PKB atau Penguji Kendaraan Bermotor. Untuk jurusan SMK yang bisa diterima di STTD bisa dilihat di kolom berikut. Yang keenam ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ. Masih di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Matra Darat di bidang keselamatan transportasi darat, berlokasi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Untuk lulusan SMK bisa mendaftar di 3 jurusan yaitu D4 MKTJ Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, yang kedua D4 TKO atau Teknik Keselamatan Otomotif, dan yang ketiga D3 PKB atau Pengujian Kendaraan Bermotor. Yang ketujuh ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI yang dulu bernama Akademi Perkeretaapian Indonesia atau API yang berlokasi di Madiun. Perguruan tinggi kedinasan ini di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Matra Darat.
Sekolah ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perkeretaapian seperti yang dituangkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau Ripnas tahun 2030. Nah, di sini di PPI Madiun terbagi atas 4 jurusan, yaitu D3 TB JP atau Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, D3 TEP atau Teknik Elektronika Perkeretaapian, D3 MTP atau Manajemen Transportasi Perkeretaapian, serta D3 TMP atau Teknik Mekanika Perkeretaapian. Yang kedelapan ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP, yaitu perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, Matra Laut, yakni institusi pendidikan pelayaran bertaraf internasional yang menghasilkan SDM pelayaran profesional. Nah, ini letaknya di Marunda ya, Jakarta. Untuk jurusannya sendiri terbagi atas D4 Nautika, D4 Teknika, dan D4 KALK atau Keterlaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Yang kesembilan ada Politeknik Ilmu Pelayaran. Perguruan tinggi kedinasan ini di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Matra Laut, mencetak tenaga pelaut yang profesional, khususnya ahli nautika, ahli teknika, dan ahli elektro pelayaran, khususnya pelayaran kapal niaga. Nah, di sini ada banyak ya, terbagi atas 3 lokasi politeknik, yaitu ada di Semarang, di Makassar, dan di Surabaya. Untuk jurusan di Semarang dan di Makassar itu ada 3 jurusan yang sama, yaitu D4 Nautika, D4 Teknika, dan D4 KALK. Sedangkan di Politeknik Pelayaran Surabaya terbagi atas D3 Nautika, D3 Teknika, dan D3 Elektro Pelayaran. Yang ke-10 ada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug atau STPI Curug. Adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, yakni Matra Udara, yang membentuk manusia penerbangan Indonesia yang ahli dan terampil dalam bidangnya, memiliki sikap sesuai 5 citra manusia perhubungan, mewujudkan keselamatan penerbangan, serta siap memangku jabatan negara atau jabatan dalam organisasi penerbangan. Jadi kalian yang ingin menjadi penerbang atau pilot bisa sekolah di STPI Curug. Untuk jurusannya sendiri di Curug ada 8 jurusan, yaitu D4 Penerbang, D4 TNU atau Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara, D4 TLB atau Teknik Listrik Bandara, D4 LLU atau Lalu Lintas Udara, D3 TMB Teknik Mekanikal Bandara, D3 TKP Pertolongan Kecelakaan Pesawat, D3 TBL Teknik Bangunan dan Landasan, serta D3 OBU atau Operasi Bandar Udara. Yang ke-11 ada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP, masih di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Matra Udara yang melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan. ATKP sendiri terdiri atas ATKP Makassar dan ATKP Medan dengan jurusan D3 TLB Teknik Listrik Bandara, D3 LLU Lalu Lintas Udara, dan D3 TNU Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara. Kemudian yang terakhir ada Politeknik Penerbangan atau Poltekbang, masih di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Matra Udara
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan. Nah, di sini ada Politeknik Penerbangan Surabaya dengan jurusan D3 TPU atau Teknik Pesawat Udara, D3 TBL atau Teknik Bangunan dan Landasan, dan D3 MTU atau Manajemen Transportasi Udara. Untuk sekolah kedinasan yang berada di Kementerian Perhubungan, teman-teman bisa daftar melalui si pencatar, yaitu seleksi penerimaan calon taruna yang nanti akan dibuka pada bulan Juni ya, tahun 2020. Dan yang lain juga dalam satu portal SSC ASN dalam bulan Juni tahun 2020 untuk pendaftaran tahun ini. Bagaimana teman-teman lulusan SMK ini berminat di sekolah kedinasan? Silahkan share ke teman-teman SMK yang lain atau yang membutuhkan informasi ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui update di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.